Halo semua, perkenalkan nama saya Ibnu Saputra. Saya Syifa Salsabila. Saya Dista Puspitasari. Saya Balkis. Nama saya Umi Kalimatus Hadiah. Saya Zaki Albarsyah. Oke teman-teman semua, kan tadi kita udah perkenalan. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita, yaitu kebudayaan Jawa, ruwatan Sukerta. Nah, ini adalah sejarah, definisi dan tujuan dari ruwatan Sukerta. Kepo nggak sih sama ruwatan Jawa itu apa dan apa itu ruwatan? Yang saya ketahui, ruwatan merupakan upacara asal Jawa yang digunakan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang membahayakan. Ada juga asal-usulnya dari kisah pewayangan. Jadi dulu ada seorang laki-laki bernama Batara Guru yang beristrikan 2 orang wanita yang bernama Padmi dan Selir. Dari Padmi menurunkan anak laki-laki bernama Wisnu dan dari Selir menurunkan anak laki-laki bernama Batara Kala. Setelah dewasa, Batara Kala tumbuh menjadi seseorang yang jahat. Dia kerap mengganggu anak-anak manusia untuk dimakannya. Jadi, dulu Batara Guru dan Selir sedang bercengkrama mengelilingi samudra dengan menaiki punggung seekor lembu. Tiba-tiba serat hasrat Batara Guru timbul dan ingin bersetubuh dengan istrinya, namun Selir menolak. Sehingga jatuhlah air mani Batara Guru ke tengah samudra. Dan air mani itu kemudian berubah menjelma menjadi raksasa yang bernama Batara Kala. Konon, Batara Kala meminta makanan yang berwujud manusia kepada Batara Guru, dan Batara Guru mengizinkannya dengan syarat manusia yang ia makan adalah Wong Sukerta. Nah, kalian pasti bingung Wong Sukerta itu apa? Di sini saya akan ngasih tahu ya. Wong Sukerta itu orang yang mendapat kesialan. Kali ini saya akan membahas definisi. Apa sih itu ruwatan? Ruwatan adalah upacara tradisional yang dilakukan dalam budaya Jawa. Contohnya ada untuk membersihkan diri dari nasib buruk, atau yang kedua adalah untuk menangkal berbagai malapetaka. Upacara ini tuh sering dilakukan dalam bentuk penggelaran wayang kulit, atau juga ritual tertentu yang dipimpin oleh seorang dalang atau pemuka adat. Ruwatan biasanya dilakukan bagi individu atau kelompok yang dianggap memiliki sengkala atau bisa juga tanda-tanda kesialan yang dipercaya bisa membawa kesialan bagi diri sendiri ataupun orang lain di sekitarnya. Melalui ruwatan diharapkan dapat mengembalikan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah identifikasi karakteristik Sukerta, yang dimana itu terbagi menjadi 9. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada ontang-anting, yang artinya anak tunggal laki-laki atau perempuan gitu. Dan yang kedua, ugar-ugar lawang, 2 orang anak laki-laki. Yang ketiga itu ada sendang kapit pancuran, yang itu tuh 3 orang anak bergantian jenis kelamin, kayak misalnya tuh contohnya laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Nah, yang keempat itu ada pancuran kapit sendang, 3 orang anak bergantian jenis kelamin. Contohnya kayak kebalikannya dari yang tadi laki-laki, perempuan, dan laki-laki, itu di sini ada perempuan, laki-laki, dan perempuan. Nah, yang kelima itu kembar. Dan yang keenam itu ada kembar sepasang, kayak 2 anak perempuan, kayak gitu. Terus yang ketujuh itu ada kendana kendini, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan gitu. Nah, yang ke-8 itu ada saramba, yang artinya adalah 4 anak laki-laki, dan yang terakhir adalah serimpi, 4 anak perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari ruwatan. Tujuan yang pertama adalah untuk membebaskan seseorang dari kutukan. Salah satu tujuan utama ruwatan adalah untuk melepaskan seseorang dari kutukan atau nasib buruk yang dipercaya melekat pada dirinya sejak lahir, atau yang disebut dengan sengkolo, atau akibat perbuatan di masa lalu. Kutukan ini bisa berupa penyakit,
kemiskinan, atau nasib sial yang terus-menerus. Nah, yang kedua adalah untuk mensucikan diri. Ruatan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan diri dari dosa atau kesalahan yang telah dilakukan. Dengan melakukan ruatan, seseorang dianggap telah membersihkan dirinya dari segala noda dan siap memulai kehidupan baru yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperoleh keselamatan. Ruatan diharapkan dapat memberi keselamatan dan keberkahan dalam hidup orang-orang yang telah diruat. Orang yang diruat diharapkan akan hidup lebih tentram, bahagia, dan sukses untuk kedepannya. Nah, yang keempat yaitu untuk memperbaiki nasib dan keberuntungan. Dengan melakukan ruatan, diharapkan nasib seseorang dapat diperbaiki, dan mereka dapat memperoleh keberuntungan serta keselamatan di masa depan. Nah, yang kelima adalah untuk menjaga keharmonisan sosial dan budaya. Selain aspek spiritual, ruatan juga berfungsi sebagai sarang untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Nah, ini termasuk menjaga tradisi dan melestarikan nilai-nilai budaya yang penting. Nah, yang terakhir adalah untuk melindungi dari mara bahaya. Melalui upacara ruatan, seseorang memohon perlindungan kepada Tuhan atau kekuatan gaib agar terhindar dari segala macam mara bahaya, seperti bencana alam, kecelakaan, atau gangguan makhluk halus. Nah, itu tadi adalah tujuan dari ruatan. Upacara ruatan biasanya menampilkan berbagai macam kesenian, seperti jaranan, bontengan, ujung, dan wayangan. Selain itu, juga ada proses siraman, sesaji, dan selamatan. Berikut adalah beberapa contoh dari upacara ruatan. Sumaningga, yaitu memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur. Kirap Agung, yaitu berlangsung di perceritaan Candi Jolotundo. Pelepasan burung dan penanaman pohon, yaitu sebagai simbol pelestarian alam. Pagelaran wayang, yaitu lakon yang pentas, adalah lakon khusus yaitu Murwakala. Sesaji khusus, yaitu untuk memuja Batara Kala. Kata ruatan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti dilepas atau dibebaskan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang alat musik yang digunakan pada upacara ruatan Sukerta. Nah, pada upacara ruatan Sukerta yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Jawa, alat musik yang sering digunakan adalah gamelan. Nah, gamelan ini terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kendang, saron, dan gender yang berfungsi untuk mengiringi upacara dan menciptakan suasana yang sakral. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas alat musiknya. Ada apa aja sih? Pasti kalian udah pada tahu dong. Nah, yang pertama itu ada kendang. Kendang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia loh, khususnya dari daerah Jawa dan Bali. Alat ini termasuk dalam kategori drum dan memiliki bentuk serta fungsi yang penting dalam berbagai pertunjukan musik tradisional. Nah, yang kedua itu ada saron. Apa sih itu? Saron adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat dan Bali. Alat musik ini termasuk dalam kategori gamelan dan memiliki bentuk seperti papan dengan bilah logam yang dipasang di atas resonator dari bambu atau kayu. Nah, kita akan lanjut yang ketiga, ada gong. Pasti kalian gak asing dong, apa sih itu gong? Nah, gong adalah alat musik tradisional yang digunakan dalam berbagai budaya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, khususnya dalam gamelan Jawa dan Bali. Gong termasuk dalam kategori alat musik perkusi dan berfungsi sebagai elemen penting dalam ensemble gamelan. Nah, kita akan lanjut yang terakhir, ada gender. Apa sih itu? Nah, gender adalah alat musik tradisional yang digunakan dalam gamelan di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali juga loh. Alat musik ini termasuk dalam kategori alat musik perkusi yang memproduksi suara melalui bilah logam. Mana kendang dimainkan? Nah, jadi di sini kendang itu dimainkan dengan cara dipukul dan fungsinya itu untuk mengatur tempo dan ritme dalam pertunjukan gamelan. Jadi penting untuk memahami pola ritmis dan teknik pukulan yang tepat. Cara memainkan gong. Gong ini dimainkan itu mudah ya. Dia dimainin cuman cara dipukul doang dengan menggunakan alat pukulnya yang khusus dan akan menghasilkan suara yang dalam dan getarnya itu lama. Sehingga sering digunakan itu buat memberi aksen atau menandai bagian yang penting-penting dalam musiknya gitu. Nah, selanjutnya itu saron. Saron dimainkan dengan cara dipukul.
Memukul pada bilah logam saron untuk menghasilkan nada-nada yang tajam dan jelas, dan sering digunakan untuk memainkan melodi dalam insibel gamelan. Selanjutnya yaitu gender. Gender dimainkan dengan cara dipukul pada bilah logam gender untuk menghasilkan nada. Gender digunakan dalam gamelan untuk memainkan melodi dan menambah kompleksitas musik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran alat musik. 1. Sebagai sarana untuk menciptakan suasana sakral, yaitu suara alat musik yang khas dan ritmis dipercaya dapat mengundang kehadiran kekuatan gaib atau roh leluhur yang digundang dalam upacara. Sebagai sarana pengiring doa dan mantra, yaitu musik menjadi pengiring yang harmonis bagi doa dan mantra yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Sebagai sarana menyampaikan pesan simbolis atau setiap alat musik dan lagu memiliki makna simbolis yang berbeda-beda. Misalnya gamelan yang merdu dapat melambangkan kebahagiaan, sedangkan suara kendang yang keras dapat melambangkan kekuatan. Di sini saya akan menyimpulkan kembali hasil dari materi-materi yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi. Apa itu ruwetan? Ruwetan itu sebuah tradisi kuno dari Jawa yang udah ada pada zaman sejak dahulu kala, masih turun-temurun bahkan sampai sekarang. Jadi ruwetan itu tradisi buat ngusir kesialan, kalau kata kitanya buang-buang apes. Nah, biasanya yang diruwet-ruwet ini tuh anak tunggal, anak yang lahir di hari-hari tertentu atau lahir di hari-hari spesial doang. Intinya nih ruwetan upaya buat ngejaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual, biar hidup kita tuh lebih aman, lebih tentram, terus juga dijauhin dari berbagai musibah atau kesialan yang ada. Tradisi ini udah jadi bagian dari budaya Jawa yang masih dijaga sampai sekarang nih. Ya, meski cara pandangnya tuh mungkin lebih fleksibel di zaman modern ini.